Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semua diberikan kesehatan, murah rezeki, dan diampuni segala dosanya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami membahas tentang kisah Nabi Khidir bertemu dengan Dajjal. Salah satu tanda datangnya kiamat adalah kemunculan Dajjal. Makhluk membawa fitnah ini akan muncul di akhir zaman kelak. Namun ada sebuah riwayat yang cukup menarik untuk dibahas, yakni tentang pertemuan Dajjal dengan Nabi Khidir alaihi salam. Ada begitu banyak riwayat kisah yang menceritakan tentang kehidupan dan keabadian Nabi Khidir alaihi salam. Sebab dikabarkan bahwa Nabi Khidir alaihi salam masih hidup hingga saat ini. Bahkan beliau tetap hidup sampai kemunculan Dajjal kelak. Berikut ini adalah riwayat tentang pertemuan Nabi Khidir alaihi salam dengan Dajjal. Dan dikabarkan pula bahwa Nabi Khidir dipenggal lehernya oleh Dajjal. Awal mula kemunculan Dajjal. Dajjal merupakan fitnah terbesar yang akan terjadi di akhir zaman menjelang kiamat nanti. Dengan kemunculan Dajjal, berarti sebuah tanda akan berakhirnya dunia ini. Dajjal akan datang dan mengaku sebagai Tuhan pemilik surga dan neraka. Pada awal kedatangannya, Dajjal akan menyeru kepada umat Islam dan mengaku sebagai Muslim. Kemudian mengaku sebagai Nabi dan akhirnya dia mengaku sebagai Tuhan. Imam Ahmad mengatakan, Dajjal memiliki keledai yang bisa terbang. Lebar kedua telinga keledai itu 40 hasta. Keledai itu memiliki kekuatan yang satu langkahnya sama dengan 1 mil jaraknya. Keledai tersebut memakan api dan menghembuskan asap. Keledai itu dapat terbang ke atas daratan dan dapat menyeberangi lautan. Dikatakan pula dalam sebuah hadis bahwa Dajjal akan memasuki semua negeri dengan membawa fitnah yang merusakkan, kecuali Mekah dan Madinah. Dari Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu negeri pun kecuali akan dimasuki Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Dia tidak dapat mendapati celah jalan masuk. Pasti padanya ada malaikat berbaris yang menjaganya. Dajjal sanggup menghidupkan orang yang baru ataupun orang yang sudah lama mati, menyembuhkan orang buta dan orang sakit, dan mendatangkan kesuburan. Selain itu, Dajjal juga mampu membawa sungai surga dan neraka, memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, memerintahkan bumi untuk menumbuhkan. Dia juga mampu melihat di banyak tempat pada waktu yang bersamaan. Dia juga mempunyai keahlian untuk menipu manusia. Namun ada satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa segala kemampuan yang dimiliki Dajjal sesungguhnya hanyalah sihir dan tipu daya saja. Sebab dalam hadis dikatakan bahwa pada musim kemarau Dajjal akan bertanya, apakah kamu menginginkan api atau air? Jika menjawab air, itu maknanya api yang diberikannya. Jika menjawab api, maka ia akan memberikan air. Dajjal juga bekerja sama dengan para setan dan golongan jin korin yang wajahnya sama persis dengan orang-orang yang sudah meninggal, seperti orang tua, saudara, atau kerabat. Kemudian jin-jin itu akan menampakkan diri kepada orang yang masih hidup. Lalu para setan tersebut akan mengatakan bahwa Dajjal adalah Tuhan. Namun di saat fitnah Dajjal mencapai puncaknya, maka muncullah Nabi Khidir alaihi salam dan membongkar segala fitnah dan tipu dayanya tersebut. Pertemuan Nabi Khidir dengan Dajjal. Pada pertemuan Nabi Khidir dengan Dajjal tersebut, beliau mengungkapkan seluruh fitnah dan kebohongan Dajjal. Dia akan bersaksi dan meyakinkan umat manusia bahwa inilah Dajjal yang sesungguhnya dan dijelaskan segala kebohongannya. Setelah Nabi Khidir alaihissalam bersaksi di hadapan umat manusia, maka Dajjal memenggal kepalanya dan memamerkan kekuatannya. Itu sekaligus demi merapuhkan keyakinan umat Islam atas kesaksian Nabi Khidir alaihissalam tersebut. Setelah Nabi Khidir terpenggal dan tercincang, lalu dengan keahlian sihir yang dikuasainya, Dajjal pun menghidupkan dan membangkitkan kembali Nabi Khidir alaihissalam. Lalu Dajjal dengan bangga berkata kepada semua orang yang menyaksikan kejadian itu, bukankah kalian sudah melihat kekuasaanku sebagai Tuhan kalian?
Maka semakin yakinlah para pengikut Dajjal bahwa ia adalah Tuhan. Namun Nabi Khidir kembali menentangnya dan bersaksi bahwa Dajjal bukanlah Tuhan. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam berkata, "Wahai sekalian manusia, dia tidak akan melakukan hal seperti ini terhadap seorang pun setelah aku." Kemudian Dajjal pun mencoba memenggal Nabi Khidir lagi untuk kedua kalinya. Namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dajjal tidak sanggup untuk membunuhnya dengan cara itu. Pedang hingga gergaji pun tidak bisa melukai tubuh Nabi Khidir alaihissalam. Lalu Dajjal melemparkannya ke neraka terakhir. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut mengira bahwa Nabi Khidir dilemparkan ke neraka. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersegera menegaskan, padahal ia dilemparkan ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Derajatnya pun mulia, dan dia adalah syuhada yang paling agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Setelah kejadian itu, barulah sebagian umat semakin yakin dan segera berbaiat kepada Imam Mahdi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pria ini adalah orang yang derajatnya paling dekat denganku, sekaligus syuhada yang paling agung di mata Tuhan semesta alam." Ajal Nabi Khidir alaihissalam ditunda sampai ia mengingkari Dajjal. Kutipan riwayat hadis di atas adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Di dalam hadis itu beliau mengatakan bahwa pria yang dibunuh dan dihidupkan itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Dalam kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat tentang Nabi Khidir alaihissalam. Sebagian ulama berpendapat bahwa ia masih hidup dan akan terus hidup. Tapi sebagiannya lagi mengatakan bahwa Nabi Khidir alaihissalam telah wafat. Namun pendapat sebagian besar para ahli hadis mengatakan bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup hingga hari datangnya Dajjal kelak. Di dalam Sahih Muslim terdapat hadis yang menjelaskan tentang Dajjal yang tak bisa menembus Madinah. Lalu datanglah orang yang sebaik-baik manusia dan berkata, "Aku bersaksi bahwa kau benar-benar Dajjal," yang dikatakan Rasulullah SAW kepada kita. Lalu berkatalah Dajjal, "Bila kubunuh orang ini, lalu kuhidupkan kembali, apakah kalian masih mengeluh?" Mereka pun menjawab, "Tidak." Maka Dajjal membunuhnya, lalu menghidupkannya kembali. Lalu berkatalah lelaki itu, "Aku semakin bahwa kaulah Dajjal." Maka Dajjal ingin membunuhnya lagi, namun Dajjal tak mampu. Maka berkata Abu Ishaq dalam riwayatnya bahwa lelaki itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Berkata pula Al-Muhaddis Al-Hafidh Imam Nawawi rahimahullah, jumhur ulama mengatakan bahwa ia masih hidup sebagaimana dijelaskan dalam hadis keutamanya, dan mengenai kehidupan Khidir adalah kabar yang sahih. Selain itu dijelaskan bahwa datanglah seorang lelaki asing melewati Rasulullah SAW. Ketika itu beliau Rasul tengah wafat. Maka berkata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwa lelaki itu adalah saudara Rasulullah SAW, yaitu Khidir alaihissalam. Nabi Khidir alaihissalam tidak diriwayatkan menikah dan mempunyai keturunan. Namun dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi dalam syarahnya bahwa Nabi Khidir alaihissalam tinggal dan beribadah di laut. Beliau berpendapat demikian karena merujuk pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menceritakan tentang Nabi Khidir alaihissalam pada surat Al-Kahfi, yaitu Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Khidir yang tengah beribadah di tengah laut. Dan ada beberapa riwayat lainnya juga yang mengatakan bahwa para wali Allah, sholihin dan ulama pernah berjumpa dengannya. Sebagian ulama pun juga menjelaskan bahwa tanda-tanda Nabi Khidir alaihissalam ialah memiliki ibu jari yang tak bertulang, dan memang tanda beliau demikian sejak lahirnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.